Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Saya dari kelompok 11 Sejarah Kebudayaan dari Makro Sejarah Kebudayaan Islam. Izin menjelaskan tentang apa itu tipologi budaya perinyongan. Tipologi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya. Tipologi budaya perinyongan ini dalam konteks religi seni, tradisi itu merupakan sebuah konsep yang merujuk pada pengklasifikasikan atau pembagian budaya berdasarkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Dalam hal ini inyongan mengacu pada suatu komunitas atau kelompok yang memiliki tradisi, keyakinan, dan lain-lain. Nilai-nilai juga nilai-nilai yang diwariskan turun-menurun sangat mempengaruhi cara hidup mereka, termasuk dalam sifat hal religi, seni, adat istiadat, budaya maupun sosial. Budaya perinyongan ini mencakup berbagai unsur ya, yakni seperti kepercayaan yang berkaitan dengan spiritualitas, praktik-praktik virtual, serta karya seni yang mengungkapkan sebuah identitas, sebuah jati diri. Dan lanjut pada pembahasan. Budaya perinyongan ini yang berasal dari komunitas Wong Banyumas yang berada di Jawa Tengah memiliki suatu karakteristik yang unik, mencerminkan suatu identitas sosial, suatu jati diri sosial dan religius masyarakat. Istilah inyong yang berarti saya dalam bahasa Banyumasan menjadi sebuah simbol penting dalam mengidentifikasi, menjelaskan, atau bahasa kasar itu memaparkan diri dan interaksi sosial di kalangan masyarakat ini. Tipologi budaya perinyongan dalam konteks religi, tradisi, dan seni ini dapat merujuk pada pengelompokan atau pembagian budaya berdasarkan ciri khas yang dapat dikenali dalam aspek-aspek tersebut. Dalam agama dan tradisi, inyongan ini bisa merujuk pada praktek atau ajaran yang berkaitan, yang bersangkut paut, yang memiliki korelasi dengan kepercayaan lokal atau kebudayaan tertentu yang mengandung nilai-nilai spiritual. Ya, dilanjut. Di sini kami akan menjelaskan tentang aspek bahasa dan identitas. Bahasa penginyongan ini merupakan dialek khas ya, dialek khas Banyumasan, yaitu ngapak. Berfungsi sebagai alat komunikasi dan penghubung budaya masyarakat Banyumasan yang sangat menghargai penggunaan bahasa ibu mereka. Meskipun ada stigma yang menganggap ini sebagai bahasa kelas bawah, hal ini menyebabkan sebuah individu merasa isin malu untuk menggunakan bahasa tersebut, terutama di hadapan orang luar yang mendukung sistem kasta dan feudalisme. Jadi gini, orang-orang Banyumasan itu sebenarnya masyarakat Banyumasan itu malu memiliki ciri khas budaya ngapak. Kenapa? Malu karena di luaran sana bertemu dengan masyarakat yang mereka masih notabene itu masih menganggap kasta dan feudalisme. Kayak mereka contohnya itu kayak keturunan darah biru atau yang lainnya. Jadi itu mereka menganggap
istilah orang Banyumas itu memiliki bahasa ngapak itu yang dianggap mereka tuh kayak nganggep bahasa ngapak gitu doang gitu loh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pembahasan yang dibacakan oleh Mas Faiz. Selanjutnya yaitu aspek yang terlibat. Apa saja sih aspek yang terlibat dalam budaya Perinyongan dalam tradisi ritualnya? Yang pertama tentang aspeknya. Aspek penginyoman itu dibagi menjadi 4, yaitu penginyoman vernakular atau bahasa daerah yang menjadi simbol identitas kelompok etnis atau wilayah tertentu. Karena pada umumnya bahasa itu adalah komunikasi yang terjadi pada suatu kelompok orang, dikarenakan adanya sesuatu yang akan dibahas. Contoh dari sini adalah penginyoman vernakular, yaitu bahasa yang menunjukkan bahwasannya bahasa penginyoman itu hanya digunakan untuk daerah-daerah yang menggunakan bahasa Jawa, khususnya pada bahasa Jawa di Banyumas, yaitu dengan bahasa yang disebutkan dengan penginyongan atau biasa yang memakai dengan kata inyong. Terus yang kedua tentang penginyongan kultural. Berbicara pada penginyoman kultural, yaitu suatu komunikasi yang dipengaruhi budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Lalu yang ketiga tentang penginyoman sosial. Penginyoman sosial itu adalah sesuatu bahasa yang dilihat dari satu sosial atau strata dalam suatu masyarakat. Contohnya dari etnisnya para pejabat di Pulau Jawa ataupun yang lainnya. Lalu yang keempat tentang penginyoman generasi. Penginyoman generasi ini merupakan gaya bahasa yang membedakan generasi muda dan yang tua, karena biasanya pada suatu bahasa itu dalam penginyoman itu terjadi suatu perbedaan antara pembahasannya orang tua dengan anak-anak. Disitulah terdapat aspek yang terlibat. Yang pertama yaitu penginyoman vernakular, ada penginyoman kultural, ada penginyoman sosial, dan penginyoman generasi. Dan yang saya tambahkan adalah itu aspek yang terlibat pada pembahasan perinyongan, yaitu tentang caplak. Caplak itu apa sih? Biasanya kan kayak orang Jawa kan bilang, ih caplak banget jadi orang sih gitu kan. Itu caplak itu karena caplak adalah komunikasi yang menyampaikan suatu komunikasi atau suatu pembicaraan secara langsung atau apa adanya. Hal ini menunjukkan bahwa kita akan membahas tentang tradisi dan ritual. Yang pertama, tradisi yang ada di Perinyongan Banyumas itu mempunyai banyak sekali tradisi dan ritual. Hanya saja kami di sini menyiapkan 3 contoh. Yang pertama tentang resik-resik. Apa sih itu resik-resik pada arti bahasa? Secara bahasa Jawa itu resik-resik artinya pembersihan. Nah, secara panjangnya itu apa? Resik-resik adalah pembersihan diri dari malapetaka dan mengunjungi kuburan untuk memohon ampunan kepada Tuhan atas dosa-dosa nenek moyang. Seperti contohnya saat Idul Fitri ya. Itu tuh ada itu ada tentang tradisi, ada yang tentang ritual dari masa yang Hindu Buddha dan dicampurkan dengan Islam gitu. Makanya ada tradisi namanya resik-resik, yang dimana tradisi ini dikerjakan untuk memohon ampunan atas nenek moyang yang ada di keluarga mereka sendiri. Yang kedua tentang jabel. Apa sih itu jabel? Jabel itu adalah upacara yang dilakukan menjelang panen padi, di mana sesaji seperti kembang telon atau jajanan pasar dipersembahkan. Jadi kalau adanya jabel itu, tapi sekarang sih jarang adanya jabel, karena jabel itu sesuatu yang menurut ini tuh tradisi yang sudah dari kala ya. Kalau resik-resik itu masih bisa digunakan sampai sekarang. Kalau jabel itu udah termasuknya tuh jarang. Jabel ini adalah upacara yang dilakukan saat ingin memanen padi. Itu kayak sesembah buat bumi begitulah.
dikatakan begitu. Yang ketiga, upacara Jaro Rojab. Upacara Jaro Rojab ini melibatkan berbagai elemen budaya lokal dan keagamaan. Berarti upacara Jaro Rojab itu kayak biasanya tuh kayak upacara 7 bulanan anak kecil, bukan anak kecil sih, kayak anak kecil baru lahir tuh kan biasanya ada upacara itu yang motong tiga helai rambut itu maksudnya upacara Jaro Rojab yang melibatkan berbagai elemen budaya yang biasanya dipakai oleh masyarakat, itu digunakan oleh masyarakat dahulu, itu digunakan oleh masyarakat Jawa yang sekarang, itu namanya upacara Jaro Rojab. Lalu di sini saya menambahkan satu tradisi yang sampai sekarang tuh masih ada, yaitu selamatan. Apa itu sih selamatan? Itu kan selamatan itu biasanya dipakai kayak misal ada orang yang beli motor baru, itu biasanya ada acara selamatan yang diiringi dengan tahlilan. Nah, selamatan ini itu nama panjangnya atau secara pengertiannya yaitu tradisi syukuran yang dilakukan untuk merayakan suatu momen penting dengan nasi tumpeng. Kayak misal ada syukuran, dia kayak tetangga kita beli motor baru, dia beli motor baru, biasanya pasti ada selamatan gitu. Nah, selamatan ini tidak hanya cuma memotong tumpeng, kadang ada acara tahlilan. Karena memotong tumpeng dan acara selamatan ini biasanya dilakukan pada orang-orang Hindu ataupun Buddha. Lalu di sini karena adanya budaya yang religi, akhirnya mereka tercampuri dengan adanya tahlilan, adanya tasyakuran ataupun apapun, ataupun dengan doa. Lalu saya akan membacakan menjelaskan tentang kesimpulan yang kami sampaikan antara saya dan Mas Faris. Kesimpulannya yaitu budaya penginyangan adalah cerminan dari interaksi kompleks antara identitas lokal, tradisi religius, dan seni pertunjukan. Masyarakat religius dan seni pertunjukan merupakan masyarakat Banyumas yang terus-menerus mengupayakan melestarikan pada bahasa dan tradisi mereka, meskipun menghadapi tantangan modernisasi atau tantangan yang telah ada ataupun tantangan yang telah muncul secara terus-menerus, secara berulang-ulang kali, secara baru memperbaharui gitu, dan stigma sosial dengan adanya suatu bahasanya stigma sosial tuh kayak suatu dukungan dari masyarakat yang ada di tempat itu. Dengan menjaga warisan budaya ini, mereka para penginyangan ini merupakan suatu masyarakat yang ingin memperkaya khazanah budaya Indonesia secara keseluruhan. Jadi kebudayaan penginyangan ini mengusulkan untuk memperkaya khazanah atau suatu kebagusan pada budaya Indonesia secara keseluruhan, karena setiap budaya Islam Indonesia khususnya di Penjongan Banyumas ya harus kita lestarikan terus menerus, apalagi pada zaman sekarang yang semakin tanda kutip semakin berkembang. Makanya dari itu kita sebagai orang Jawa, penginyon,